Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Muslim, pada dasarnya kematian adalah takdir seluruh makhluk. Manusia ataupun jin, hewan ataupun makhluk-makhluk lain, baik lelaki atau perempuan, tua ataupun muda, baik orang sehat ataupun sakit. Tak luput juga dari kematian para malaikat. Bahkan malaikat Israel sekalipun yang bertugas untuk mencabut nyawa setiap makhluk, pasti akan mengalami kematian. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Semua yang bernyawa pasti akan mati sesuai ajalnya atas izin, takdir, dan ketetapannya. Siapapun yang ditakdirkan mati pasti akan mati meski tanpa sebab, dan siapapun yang dikehendaki tetap hidup pasti akan hidup. Dan sebab apapun yang datang menghampiri tidak akan membahayakan yang bersangkutan sebelum ajalnya tiba, karena Allah Ta'ala telah menetapkan dan menakdirkannya hingga batas waktu yang telah ditentukan. Tidak ada satupun makhluk yang melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Saudara Muslim, berbicara tentang kematian, ada fakta menarik tentang sang malaikat pencabut nyawa yang akan membuat kita mengernyitkan dahi. Karena ternyata malaikat maut pun takut dan merasa kesakitan saat mencabut nyawanya sendiri. Seberapa sakit ketika ajal menjemput, sehingga malaikat pun ketakutan. Tonton video ini hingga akhir agar tidak salah menafsirkan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, serta jangan lupa aktifkan tombol tanda notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi lainnya yang kami bagikan. Saudara Muslim, meski telah menghindar jika Allah telah menetapkan malaikat maut untuk mencabut nyawa manusia, maka hal itu akan terjadi. Meski mengungsi ke tempat yang dianggap paling aman sekalipun. Malaikat Israel adalah malaikat yang mengemban amanah untuk mencabut nyawa. Namun penamaannya pun masih menjadi misteri. Meski populer dengan nama Israel, Profesor Quraisyah menjelaskan jika nama ini tak diterangkan secara jelas di dalam Al-Quran maupun sunnah yang sahih. Tapi untuk malaikat maut sendiri sudah dijelaskan Al-Quran dalam surah As-Sajdah ayat 11. Katakanlah malaikat maut yang diserahi tanggung jawab untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Selama ini kita mendengar jika malaikat maut hanya satu dan akan berpindah-pindah dan multitasking untuk mencabut nyawa manusia. Tapi ternyata hal ini kurang tepat menurut Prof. Quraisyah. Malaikat maut berjumlah banyak, tapi malaikat Israel lah yang menjadi pemimpin malaikat-malaikat tersebut. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 61. Dan dialah penguasa mutlak terhadap semua hamba dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga jika kematian datang kepada salah seorang di antaramu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya. Kemudian mereka tidak melalaikan tugasnya. Jadi tugas mencabut nyawa dilakukan secara berkelompok dan ditangani oleh banyak malaikat. Tak hanya mengorganisir pasukan pencabut nyawa, malaikat Israel ternyata juga diberikan kemampuan lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti membolak-balikan dunia, seperti membolak-balikan sebuah koin. Lalu bagaimana proses pencabutannya manusia? Awal mulanya malaikat Israel akan turun ke bumi bersama malaikat azab dan malaikat rahmat. Ketika seorang mukmin akan meninggal, mereka akan disambut oleh para malaikat dengan wajah putih. Mereka juga beraroma harum dan juga membawa kain kafan dari surga sambil duduk bersama di samping calon mayat. Malaikat selalu mencabut nyawa mulai dari kaki sampai lutut. Lalu malaikat lainnya melanjutkan hingga sampai perut. Kemudian diteruskan ke kerongkongan. Malaikat maut lalu ikut duduk di samping kepala calon mayat, serta berkata, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga." Quran surah Al-Fajr ayat 27-30. Lalu roh pun keluar dengan lembut dan perlahan seperti air yang menetes dari tempat air. Malaikat maut lalu mengambilnya dan segera memasukkannya ke dalam kafan yang telah diberi aroma surga. Begitulah kisah para mukmin saat menghadapi kematian. Mereka yang beriman kepada Allah hingga akhir hayat. Lain lagi jika yang dicabut adalah orang kafir. Saat nyawa mereka dicabut, malaikat turun dari langit dengan wajah berwarna hitam sambil membawa kain kasar dari neraka. Sama dengan kisah sebelumnya, malaikat maut akan duduk di samping calon mayit dan mulai mencabutnya dari kaki hingga lutut, lutut ke perut,
hingga sampai ke tenggorokan. Namun yang berbeda adalah ucapan malaikat maut. Mereka akan berkata, "Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka dan kebencian Allah." Roh itu pun akan terkejut, roh akan masuk dalam kain kasar dan keluarlah roh tersebut dengan bau yang sangat busuk. Lalu jika malaikat maut telah mencabut seluruh nyawa manusia, siapa yang akan mencabut nyawa mereka kelak? Saat sangkakala telah ditiupkan, ada beberapa roh yang dikecualikan dari tiupan sangkakala, yakni mereka yang mati syahid, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan serta malaikat maut. Sebuah riwayat dari Muhammad bin Ka'ab dan Abu Hurairah. Kemudian Allah berfirman, Jibril, Mikail, Israfil, dan juga Hamalatul Arsy harus mati. Kemudian Allah bertanya, "Hai malaikat maut, siapakah masih tinggal dari makhlukku?" Jawab malaikat maut, "Engkau saat yang hidup yang takkan mati. Tinggal hambamu yang lemah, malaikat maut." Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya sendiri. Saat ia mencabut nyawanya sendiri, malaikat maut pun menjerit dengan keras. Setelah mencabut nyawanya sendiri, malaikat Israel baru tahu kalau sakitnya luar biasa saat nyawanya dicabut. Sejak itu malaikat maut baru tahu kalau nyawa itu dicabut sangat sakit. Bahkan saking sakitnya malaikat maut berkata, "Andaikan aku tahu bahwa pencabutan roh itu seberat ini, pastinya aku akan lebih lembut ketika mencabut roh-roh orang mukmin." Saudara Muslim, begitulah cara malaikat Israel mencabut nyawa kita dan mencabut nyawanya sendiri. Semoga kita berpulang ke pangkuan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.